Gimana? Oh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa talibati rahiman rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di salah satu majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, taufik serta inayahnya dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan syariat Islam. Kemudian selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan kita insyaallah pada kesempatan ini akan membahas perkataan Ibn Abi Zaid yang kelima, yaitu qauluhu al-alimul khabiru al-mudabbirul qadiru as-sami'ul basiru al-aliyul kabiru, yaitu Allah Subhanahu wa taala al-alim, ya, al-alim. Kemudian alim adalah mengetahui, al-khabir, ya, khabir juga maha mengetahui, tapi sifatnya lebih detail daripada sifat al-alim. Kemudian al-mudabbir, ya, Allah itu yang al-mudabbir, mengatur. Kemudian al-qadir, ya, maha kuasa atas segala sesuatu. As-sami'ul basir, maha mendengar dan maha melihat. Al-aliyul kabir, maha tinggi dan maha besar. Kemudian qala syarih hafizahullahu ta'ala, al-alimul khabiru ismani min asma'illahi yadullani ala sifatai al-ilmi wal khibrah. Al-alim, al-khabir itu merupakan dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang dua sifat. Ya, al-alim, al-khabir adalah dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ilmu wal khibrah. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, ya. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui sesuatu yang global, ya. Al-alim itu artinya maha mengetahui, tapi sifatnya secara global, yaitu al-khibrah. Al-khibrah itu adalah maha mengetahui secara detailnya, global, dan yang kedua adalah mengetahui secara detail. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu yang sifatnya global dan sifatnya detail. Ya. Hal ini dan dua nama ini membantahkan sebuah pemahaman orang-orang Mu'tazilah di mana mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui sesuatu yang global saja. Detailnya Allah tidak tahu. Ya, ini
pemahaman orang-orang Mu'tazilah, dan ini adalah kesesatan mereka. Ya. Kata mereka, apa manfaatnya Allah mengetahui secara yang detail? Bukan urusan Allah. Ya. Urusan Allah yang penting menciptakan, memberi rezeki, ngatur, ya, menghidupkan, mematikan, sudah. Itu urusan Allah. Secara yang detailnya Allah tidak usah tahu, kata mereka. Karena tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kalamun fahish. Dan ini adalah perkataan dusta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui sesuatu yang global dan Allah mengetahui sesuatu yang detail. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya. Kalau Allah hanya mengetahui sesuatu yang global, berarti ada sesuatu yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Ya. Kalau yang namanya Tuhan, kalau yang namanya sesembahan, kalau yang namanya Ar-Rabbu, ya, berarti dia mengetahui segala sesuatu. Kalau mengetahui segala sesuatu berarti telah mengetahui sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang telah terjadi apabila tidak terjadi, sesuatu yang tidak terjadi apabila terjadi, sesuatu yang akan terjadi bagaimana apabila tidak terjadi, dan sesuatu yang tidak akan terjadi bagaimana apabila terjadi. Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak diketahui bagi Allah, berarti Allah mengetahui segala sesuatu, ya, itu kurang. Berarti Allah tidak mengetahui segala sesuatu, ya. Kalau Allah tidak mengetahui yang detail, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang sifatnya global atau sifatnya terperinci. Wa huma muqtarabani fil ma'na. Ya, kata dasarnya sama, ya. Antara al-alim dengan al-khabir itu maknanya sama, mengetahui. Tapi bedanya, yang satu al-alim itu mengetahui secara global, sementara yang al-khabir itu mengetahui secara detail. Ya, kalau orang dia mengetahui secara global dan mengetahui secara detail, mana yang lebih utama? Detail. Ya. Dia bisa menjawab sesuatu yang sifatnya runtun. Ya. Bukan ditanya, kalau ditanya, kamu mau tahu ini? Yo, saya tahu. Kamu bisa memasang kipas angin, ya. Saya tahu masang kipas angin. Caranya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang penting dipasang ininya. Ketika didatangkan kipas angin beneran, ya, dan dilepas baut-bautnya, suruh pasang. Nah, kalau ini saya tidak tahu secara detailnya. Nah, berarti orang itu ya bilang aja saya tidak tahu, kok pura-pura tahu, ya. Orang tidak tahu pura-pura tahu. Akhirnya ketika didatangkan suatu masalah yang benar-benar itu masalahnya, dia ngomong baru tidak tahu. Oleh karenanya Nabi SAW itu pernah bersabda, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabithi saubil zur. Orang yang, ya, kata Nabi SAW, orang yang sok mengetahui sesuatu, ya, orang yang pura-pura mengetahui sesuatu padahal dia tidak diberi sesuatu itu, maka bagaikan orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Ini kata Nabi SAW. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, orang-orang, ya, orang-orang yang orang-orang yang sok tahu, ya, mengatakan mengetahui sesuatu padahal dia tidak diberi pengetahuan tentang itu, bagaikan orang-orang yang memakai dua baju kedustaan. Ya. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau memang tidak tahu ya sudah, saya tidak tahu, selesai. Sehingga kata ulama, qaulu Allahu a'lam nisful ilmi. Ya, perkataan saya tidak tahu itu adalah separuh dari ilmu dalam sesuatu itu. Kemudian wajah fi ba'din nusakh, ya, ada di sebagian riwayat atau manuskrip, ya, al-alim badalu alim, ya, ada di sebagian manuskrip, ya, karya Ibn Abi Zaid, bahwasanya ya perkataan beliau itu bukan alim tapi al-alim. Dan di dalam kitab ini disebutkan al-alim, ainnya yang panjang. Tapi di sebagian manuskrip yang lainnya itu al-alim, ya, lamnya yang panjang, ya. Wal alimu aula li amrayni. Dan kata al-alim itu lebih utama daripada al-alim apabila dilihat dari dua segi. Ya. Kata al-alim
bukan al-alim, ya. Tapi al-alim itu lebih utama, ya, apabila dipandang dari dua segi. Segi yang pertama, al-awwalu annal alima jaa fil Qur'ani katsiran mutlaqan ghaira muqayyadan. Kata al-alim, ya, secara mutlak dan tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Itu mutlak, muqayyad, ya. Kalau Allah menyebutkan al-alim itu secara mutlak, ya, secara umum dan tidak berhubungan dengan sesuatu yang lain, tidak muqayyad. Wa ammal alim, adapun kata al-alim, ainnya panjang, fayati fil Qur'ani muqayyadan bi'ilmil ghaibi. Ya, di dalam Al-Qur'an itu tercantum muqayyadan, ada hubungannya dengan sesuatu yang lainnya. Dan yang paling banyak adalah berhubungan dengan alam ghaib. Ya, berhubungan dengan alam ghaib itu kalau kata al-alim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat ke-18, Allah berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim." Ya, Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang gaib dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi sedikit pun walaupun seberat dzarrah, sesuatu yang di langit dan ada di bumi. Semua yang ditampakkan, semua tampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua tampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan, apabila engkau mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua syaratnya. Sama Allah. Repot, Pak. Nak kemana kita tidak kelihatan sama Allah? Ya. Silakan Anda bermaksiat, yang penting jangan ketahuan sama Allah. Mau ngumpet di mana ya? Mau maksiat di mana? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena semuanya terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau CCTV, ya, itu hanya terpantau dengan area yang terlihat. Ya, yang area yang terpantau oleh tersebut. Ya, itu CCTV. Tapi kalau dunia ini, ya, CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala, terpantau segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya. Ya, tidak ada yang terlewatkan. Sedikit pun tidak ada kelewatan. Ya. Semuanya terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Anda mau bermaksiat, kalau kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk tidak kelihatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalla tsumma kalla, dan itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Kemudian yang kedua kata ulama, kalau Anda mau bermaksiat, silakan Anda bermaksiat. Syarat yang kedua adalah jangan engkau lakukan di bumi Allah. Jangan engkau lakukan maksiat di bumi Allah. Lah terus mau di bumi mana? Di bumi pertiwi, Ustaz. Ya, bumi pertiwinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Emang punya pertiwi, punya bumi ya, Pak? Enggak bisa. Semuanya dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua syaratnya. Ya. Kalau mau bermaksiat ya silakan bermaksiat. Yang penting dua syaratnya. Yang pertama jangan ketahuan sama Allah. Yang kedua adalah engkau lakukan jangan di bumi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, kata al-alim lebih utama daripada al-alim. Yang kedua adalah annahu ya'ti fil Qur'ani katsiran iqtiranu ismil alim bi ismil khabir. Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Allah gandengkan antara al-alim dengan al-khabir. Ya. Allah senantiasa sering kali gandengkan antara al-alim dengan al-khabir. Ya. Bukan yang sifatnya muqayyad, ya, berhubungan dengan sesuatu yang lainnya, tapi ini sifatnya mutlak dan bergandengan dengan kata al-khabir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling kaya kehidupannya, bukan orang yang paling ganteng kehidupannya,
bukan orang yang paling bagus rumahnya, enggak. Ya. Walaupun dia adalah orang yang biasa-biasa atau di bawah kebiasaan, ya, tahu di bawah kebiasaan, ya. Standarnya orang hidup itu 5, berarti dia di bawah 5. Ya. Berarti dia adalah orang yang di bawah standar kehidupan. Tapi kalau dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah orang yang mengejar dunia. Sudah, kerja silahkan kerja, berusaha silahkan berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau itu sudah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka larilah kepada Allah dalam ibadah. Lari kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal dinar, dirham, rupiah, dengan bawa mobil, enggak. Tapi takwa kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ya, al-khabir teliti. Al-alim Maha mengetahui, ya. Maha mengetahui itu tahu secara global, al-khabir itu dengan detailnya atau secara teliti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah At-Tahrim ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, qalat man amba'aka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir. Ya, ketika ada perbincangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah, kemudian Hafsah menyampaikan kepada Aisyah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu pembincangan antara Hafsah dan Aisyah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Hafsah perihal perbincangan mereka semuanya. Hafsah bertanya kepada Nabi SAW, man ambaka hada? Siapa yang mengkabari engkau? Siapa yang memberitahu engkau? Maka Nabi mengatakan, allamani qala nabba'ani al-alimul khabir. Yang ngasih tahu aku adalah al-alim al-khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata al-alim lebih utama daripada kata al-alim apabila dipandang dari dua sisi. Kemudian yang selanjutnya, perkataan Ibnu Zaid Al-Qayrawani, al-mudabbiru al-qadir. Al-mudabbiru al-qadir. Al-qadiru ismun min asma'illahi yadullu ala sifatin min sifatillahi wa hiya al-qudrah. Kata al-qadir itu adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-qudrah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya, al-qadir sifatu al-qudrah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu yang kelihatan kasat mata oleh manusia, tidak bisa dilewati, tidak bisa terjangkau. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Ya, secara apabila Allah berkehendak, Nabi Ibrahim dibakar oleh masyarakat pada saat itu, tapi tidak ada satu helai pun rambut yang terbakar. Ya. Apabila secara kasat mata, secara akal manusia, kira-kira kalau orang sudah dikepung, ya, berada di pinggir lautan yang sangat luas, ya, akan hidupkah dia atau akan mati dibantai oleh musuhnya? Secara akal manusia akan dibantai mati, karena tidak ada tempat yang berlari baginya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa segala sesuatu. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, dan terbelahlah lautan menjadi dua. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka tinggal mengatakan kun fayakun. Ya, terjadi maka terjadilah ia. Ya. Kemudian selanjutnya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang di dalamnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini dalilnya firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat ke-120. Surah Al-Maidah ayat ke-120 ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qadir dan memiliki sifat Al-Qudrah. Wa qudratullahi amatun likulli syai'.
dan kuasa Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, innahu kana aliman qadira." Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala, baik sesuatu yang ada di langit ataupun di bumi. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membatasi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka terjadi walaupun manusia tidak menginginkan. Tapi keinginan manusia, keinginan makhluknya bisa tidak terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Jadi kehendak Allah lebih utama, kehendak Allah lagi maha tinggi di atas kehendak makhluknya. Maka tidak ada yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya, la in istama'u ala an yadurruka bi syai'in qad kataballahu laka ma yadurruka bi syai'. Apabila ada orang-orang yang semuanya sudah berkumpul, ya baik jin ataupun manusia, mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan mudarat kepada seseorang, tidak akan terjadi mudarat tersebut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kuasanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Begitu juga sebaliknya, ya, sekiranya manusia dan jin semuanya berkumpul bersatu padu untuk memberi manfaat kepada seorang, maka apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi kehendak tersebut. Ya, karena kudrah Allah di atas kudrah makhluknya. Ya. Innahu kana aliman qadira, dan sesungguhnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui lagi maha kuasa. Kemudian selanjutnya, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha kana alimun qadir, dan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui lagi maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini dua nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mudabbir, Al-Qadir. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Kemudian selanjutnya, wa ammal mudabbiru fala a'lamu ma yadullu ala annahu min asma'illah. Kata Syekh Al-Abbad, ya, beliau mengatakan, adapun Al-Mudabbir, ya, adapun Al-Mudabbir, saya tidak mengetahui, ya, hal atau saya tidak mengetahui dalil yang menunjukkan Al-Mudabbir adalah nama Allah. Ya. Jadi Al-Mudabbir itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa wasfullahi Subhanahu wa taala bitadbir. Meskipun ada dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai Al-Mudabbir, Allah yang mengatur segala sesuatu. Iya, karena kaidahnya mengatakan setiap nama Allah itu mengandung sifat bagi Allah, sementara tidak semua sifat itu menunjukkan adanya nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah. Ya, kaidah tentang nama Allah dan sifat Allah. Semua nama Allah mengandung sifat Allah, sementara tidak semua sifat Allah itu ada namanya. Ini salah satunya, Allah Al-Mudabbiru, Allah maha mengatur, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak dinamai sebagai Al-Mudabbiru. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idzni." Surah Yunus ayat ketiga. Surah Yunus ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Tuhan kalian, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, yudabbirul amra, Allah bersemayam di atas arsy untuk mengatur makhluknya, untuk mengatur perkara-perkara makhluknya. Ma min syafi'in illa min ba'di idni, dan tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat melainkan setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Allah mengatur segala sesuatu. Allah yang mengatur segala sesuatu, akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala tidak disebut dengan nama Al-Mudabbir. Ya. Ini yang harus kita fahami bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu nama-nama Allah? Nama-nama Allah kita tahu dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak disebutkan oleh Allah dan tidak disebutkan oleh Rasulullah, maka itu bukan nama Allah. Walaupun kelihatannya namanya sama, walaupun kelihatannya sama itu sebagai nama, tapi kalau tidak ditetapkan sebagai nama, maka tidak sebagai dikatakan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Ar-Rasyid, ya, cerdas, maha cerdas. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat cerdas, tapi tidak menunjukkan Allah memiliki nama cerdas. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan la yajuzu an yusamma ibni bi ismi Abdur Rasyid. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak diperbolehkan ya bagi seorang ayah memberi nama anaknya dengan nama Abdur Rasyid. Karena Ar-Rasyid itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ar-Rasyid adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sifat tersebut ya bukan menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah mengatur alam ini, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Surah As-Sajdah ayat kelima. Surah As-Sajdah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudabbirul amra, Allah mengatur segala sesuatu, minas sama'i, dari langit, ilal ardi, ke bumi. Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Kemudian naik kepada Allah Subhanahu wa taala amal-amal yang baik, fi yaumin, di dalam sebuah hari yang kadarnya adalah 1000 tahun apabila kalian menghitungnya. Ya. Ini Allah mengatur alam jagat raya ini, dan sesuatu yang baik naik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hari yang apabila kita hitung hari akhirat sama dengan 1000 tahun hari-hari di dunia. Ya. 1000 tahun hari di dunia itu satu hari di akhirat. Kalau kita mau ngitung bisa enggak? Ya enggak bisa ngitung kita. Karena kita hidup di dunia ini tidak sampai 1000 tahun. Maka kita enggak bisa ngitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu Subhanahu wa taala al-mudabbirul amril mutasarrifu fil kauni kaifa yasha la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu di dalam jagat raya ini sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perkataan Al-Mudabbiru Al-Qadir. Jadi Al-Mudabbiru itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi itu mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa qauluhu As-Sami'ul Basir. Ya. As-Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. As-Sami'ul Basiru ismani min asma'illahi yadullani ala sifataini min sifatillahi wa huwa as-sam'u wal basar. Kata As-Sami'ul Basir adalah dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan terhadap dua sifat, yaitu sifat Allah Maha mendengar dan sifat Maha melihat. Ya. Pertama As-Sami', ya, as-sam'u wal basar. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar sesuatu. Ya. Sesuatu yang tidak terdengar oleh manusia terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuatu yang terdengar oleh manusia terdengar juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dipantau oleh Allah, terlihat oleh Allah dan terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Ya. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak bisa ya dianalogikan oleh otak-otak manusia. Kalau otak-otak manusia mau mencoba mengkolaborasikan ya, mengotak-atik firman Allah Subhanahu wa taala, mengotak-atik nama-nama Allah, mengotak-atik sifat-sifat Allah, maka mereka akan tersesat dari kebenaran. Ya. Kalau nama Allah, kalau sifat Allah disamakan dengan sifat makhluknya, maka
akan membawa kesesatan bagi manusia tersebut. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ya. Wasam'ullahi muhitun bikulli masmu'at. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang terdengar. Wa basaruhu muhitun bikullil mar'iyat. Dan pandangan Allah meliputi segala sesuatu yang dapat terpantau oleh mata. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Surah Al-Mujadilah ayat ke-1. Ya. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Allah Subhanahu wa taala telah mendengar seseorang yang mengajukan gugatannya kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya dan mengadukan perihalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Subhanahu wa taala mendengar percakapan kalian berdua. Ada seorang wanita datang kepada Nabi untuk menanyakan perihal suaminya, ya, perbuatan suaminya, ya. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar percakapan di antara kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Mereka berbisik-bisik tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat makar. Mereka membuat, ya, sebuah cara untuk bagaimana membunuh Muhammad SAW. Sudah dikumpulkan orang-orang yang gagah perkasa untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala mendengar dan Allah sampaikan kepada nabinya. Sehingga Nabi Muhammad SAW selamat dari ancaman mereka. Ya, justru malahan, ya, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya padahal Nabi melihat mereka, sementara mereka tidak ada satupun yang melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, Allah menutup mata-mata mereka dengan dinding untuk tidak mampu melihat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya dan melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ya, sehingga mereka kecolongan. Lah Muhammad kok sampai subuh kok tidak keluar-keluar, kata mereka. Padahal tadi ada Muhammad itu tidur. Kemudian rumahnya dijebol, ternyata yang tidur di kasurnya Nabi Muhammad dengan memakai jubahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, kecolongan, lari, ya, ngejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wa fi hadhil ayatil karimati al-jam'u fi sifatillahi bis-sam'i bainal fi'li al-madi wal mudhari wal ismi. Di dalam ayat tersebut, yaitu surah Al-Mujadilah ayat ke-1, ya, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan sifat Allah yaitu as-sam', ya, dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa fi'il madhinya? Fi'il madhinya adalah qad sami Allah. Allah telah mendengar, ya. Karena qad dalam bahasa Arab itu tidaklah masuk melainkan kepada fi'il madhi. Qad sami Allah, Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dan mengadu kepada Allah, ya. Mengadu itu fi'il mudhari, ya, tashtaki. Kemudian digabungkan pula dengan isim, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Mana nama Allah? As-Sami' Al-Basir. Ya. وهذان الاسمان يأتيان مقرونا بينهما في كثير من آيات القرآن. Dan penggabungan antara As-Sami'ul Basir ini banyak sekali ada dalam Al-Qur'an. Banyak sekali, ya. Kalau kita baca Al-Qur'an, maka kita sering menjumpai As-Sami'ul Basir, As-Sami'ul Basir. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qaulu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi peringatan
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang lainnya, "Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira." Barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala balasan dunia dan akhirat, wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, maka dia akan diberikan kehidupan dunia secukupnya. Akan tapi orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kehidupan dunia dan akhirat. Ini ayat ini menunjukkan, mengkabarkan kepada kita akan hal itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Ya, barang siapa yang hidup di dunianya hanya untuk kehidupan dunia tanpa mengharapkan akhirat, maka kata Nabi SAW, farraqallahu syamlahu, maka Allah akan bikin urusannya kacau. Ya, urusannya kacau, dikacaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia hanya hidup untuk mengisi perutnya, untuk kehidupan dunianya saja tanpa mengharapkan kehidupan akhirat. Maka farraqallahu alaihi syamlahu, maka Allah Subhanahu akan cerai-beraikan urusannya. Walam ya'ti dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia dan harta akan datang kepadanya kecuali sesuatu yang telah ditetapkan sedikit saja. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang hidup di dunia itu tujuannya adalah akhirat, jama'allahu alaihi syamlahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan satukan urusan-urusannya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusannya. Walam ya'ti dunya illa wahiyya radhilatun, dan dunia akan datang kepadanya dalam kondisi hina. Ini keutamaan orang yang mengharapkan kehidupan akhirat. Hidup di dunia itu hanya untuk mendapatkan kehidupan akhirat, bukan semata-mata untuk mencari dunia, tapi dia jadikan dunia sebagai ladang untuk panen di akhirat kelak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu juga dalam surah Al-Ghafir ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yaqdi bil haqqi walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha huwas samiul basir." Dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu memutuskan secara benar. Ya. Putusan Allah adalah putusan yang baik. Keputusan Allah, takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah takdir yang terbaik. Walaupun menurut kita itu tidak baik. Ya. Tapi takdir yang ditakdirkan oleh Allah itu terbaik bagi kita semuanya. Ya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kebaikan kita. Kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu untuk takdir yang terbaik untuk kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wallahu yaqdi bil haqqi, dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu memutuskan dengan sesuatu yang terbaik. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai', dan orang-orang yang diseru, makhluk-makhluk yang diseru oleh manusia untuk memutuskan perkaranya, mereka tidak mampu memutuskan perkara-perkara tersebut. Innallaha huwas samiul basir, karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, surah Al-Ghafir ayat ke-20. Kemudian selanjutnya, wa qauluhu al-aliyyul kabir. Ya. Al-aliyyul kabir, al-aliyyu wal kabiru ismani min asma'illahi yadullani ala sifatai al-uluwi wal kibar. Ya. Kata Al-Ali dan Kabir itu adalah dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan terhadap dua sifat, yaitu sifat Al-Ali, Maha tinggi, dan Al-Kabir, yaitu Maha besar. Kemarin kita sampaikan, ketinggian Allah itu mencakup 3 hal. Ada yang ingat? Ketinggian Allah itu mencakup 3 hal. Ya, ada yang masih ingat? Kalau yang masih ingat, dikasih hadiah. Nah, hadiahnya Alfa One. Ya, ketinggian Allah mencakup 3 sifat. Saya ingat,
Antum ingat? Soal Abu Dzar, fadhal. Ustaz Abu Dzar. Nah. Nah, Masya Allah. Tapi sayang, saya ambil nyontek dia. Allahu al-Ali, uluwullahi fil qadar, uluwullahil qahar, uluwullahi fil qahar, wa uluwullahi fis sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi kedudukannya. Yang pertama, kedudukan Allah maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uluwul qahar, ya, dan Allah maha tinggi kekuasaannya. Yang pertama kedudukan, yang kedua kekuasaan, dan yang ketiga adalah uluwul zat, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Ya, oleh karenanya ketika mentafsirkan, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya, kata istawa, para ulama mentafsirkan istawa itu memiliki arti ala wartafa'a, yaitu Allah maha tinggi dan semakin meninggi. Semakin meninggi zatnya, semakin meninggi kedudukannya, dan semakin meninggi kekuasaannya. Ya, hada al-ulu. Ya. Wa huwa akbaru min kulli kabirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada sesuatu yang besar. Wa adhamu min kulli azimin, dan Allah itu mulia dari sesuatu yang mulia. Wal makhluqatu kulluha haqirun amama kibriya illahi wa azamatihi subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh makhluknya, semuanya itu hina, semuanya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang mulia, tidak ada makhluk yang besar, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tidak memiliki arti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah waqad marra qariban anna ismal ali ya'ti muqtadinan bi ismil kabir wa marra dzikru ba'dul ayati fi dzalika. Telah disampaikan tadi di muka bahwasanya nama Allah Al-Ali itu kebanyakan bergandengan dengan kata Al-Kabir, yaitu Allah Maha Besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampai ketika mereka dihilangkan dari ketakutan dari hati-hati mereka, mereka mengatakan madza qala rabbukum, apa yang disampaikan Tuhan kalian kepada kalian? Qalul haqqa. Ya, mereka mengatakan yang disampaikan kepada Tuhan kita, Tuhan kami adalah sesuatu yang benar, perkataan yang benar. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Ya. Ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita ditunjukkan, kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah punya nama dan punya sifat, agar kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifatnya dan karena nama-namanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, sebelum ditutup, ada pertanyaan? Fadhal. Bismillah, Ustadz, apakah boleh seorang peruqyah setiap selesai mengobati pasiennya atau selesai ruqyah, peruqyah pun mendoakan pasien dengan kesembuhan dan kebaikan untuknya? Coba diulangi. Ustadz, apakah boleh seorang peruqyah setiap selesai mengobati pasiennya, setelah selesai ruqyah, peruqyah pun mendoakan pasien dengan kesembuhan dan kebaikan untuknya? Akan tetapi di akhir doa peruqyah selalu mengucapkan kalimat kun fayakun. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah ini termasuk ruqyah yang sesuai sunnah? Syukran, jazakallah khair. Insyaallah, mengobati pasien dengan cara ruqyah, apabila ruqyah yang digunakan adalah ruqyah yang benar-benar syar'i, maka dibolehkan. Karena ruqyah itu ada dua jenisnya. Ya, ruqyah itu ada dua jenisnya. Yang pertama ruqyah syar'iyyah, dan yang kedua adalah ruqyah ghairu syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah
adalah ruqyah yang diambil bacaan-bacaannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, ini ruqyah syar'iyah, dan ini yang dibenarkan. Karena secara umum Al-Quran adalah semuanya ruqyah, obat. Semua Al-Quran adalah obat. Akan tetapi ada beberapa ayat yang memang benar-benar dia itu dapat menghilangkan setan, ya, seperti surah ayat kursi, ya, kemudian Al-Mu'awwidhatain, Al-Ikhlas, ya, kemudian awal surah As-Saffat, ya, kemudian akhir surah Al-Baqarah, kemudian akhir surah Al-Imran. Itu adalah yang sering digunakan oleh Nabi SAW untuk meruqyah. Akan tetapi kalau seandainya selalu ditutup dengan kun fayakun abagadabra tem, ini berarti bukan syar'i. Ya, walaupun awalnya katanya menggunakan bismillah, 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 ini ada berapa kali? Ya, ini ruqyah. Yang pertama ruqyah syar'iyah, yang kedua ruqyah ghairu syar'i adalah ruqyah yang dia mungkin nyomot dari Al-Quran tapi ditambah-tambahinya, nyomot dari Al-Quran tapi ditambah-tambahinya, dan juga biasanya menggunakan bantuan jin. Dan ini ruqyah yang ghairu syar'iyah yang tidak diperbolehkan untuk berobat dengan ruqyah seperti ini. Kalau ditambah-tambah dengan kata-kata, ya, kun fayakun, ya, bagadabra, ini berarti ruqyah yang ghairu syar'iyah. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Satu lagi. Insyaallah, fadhal. Dari Ahwat. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau sudah terlanjur nama anak memakai nama-nama Allah, apakah harus mengganti namanya, Ustaz? Bagaimana apabila orang tua, ya, karena mungkin tidak tahu bahasa Arab atau tidak tahu tentang nama-nama tentang anak, ya, kemudian sudah ngasih nama yang ternyata nama itu tidak syar'i, ya, karena ngambil dari Al-Quran, katanya, oh saya kan ngambilnya dari Al-Quran, dan di dalam Al-Quran semuanya baik. Ada seorang yang dikasih nama, Pak, namanya siapa? Tony. Namanya Tony, nama panjangnya Syaitoni. Pak Tony, panjangannya Syaitoni. Ya. Ini nama diambil dari Al-Quran, Ustaz. Oh iya Pak, Syaitoni. Tahu enggak artinya apa, Pak? Setan. Ya. Makanya harus tahu, sebagai orang tua harus tahu, ya, nama-nama yang baik, nama yang syar'i, nama-nama yang tidak diperbolehkan. Ya. Bagaimana apabila sudah terjadi? Apakah harus diganti? Ya. Kalau seandainya mampu diganti, diganti. Ya. Kalau seandainya bisa diganti, diganti. Ini yang lebih utama. Ya. Kalau seandainya memang tidak bisa diganti, maka bisa digunakan dengan nama julukan atau kunyah. Ya, kunyah. Boleh, boleh. Di zaman Nabi SAW ada seorang yang namanya itu Marrah. Apa artinya Marrah atau Murrah? Pahit. Ya. Kata Nabi SAW, lah, jangan pakai nama Murrah. Diganti namanya menjadi Zainab. Zainab. Ini boleh diganti. Kalau seandainya bisa diganti maka diganti. Kalau tidak bisa diganti maka boleh dengan menggunakan nama kunyah, walaupun namanya tetap seperti itu. Wallahu taala alam. Cukup? Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.